sebelumnya Zah mengucapkan terima kasih banyak atas ketersediaan dan partisipasi dari Ananda semua yang telah bersedia ikut serta dalam kegiatan kita kali ini. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita langsung masuk ke kegiatan kita, langkah baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu kepada anak-anak Zah yang ingin memimpin doa. Zah, persilakan. Itu siap. Tuh kita mulai saudara mendengarkan kabar doa. Doa ambil. Berharap semoga dengan dibacakannya doa tadi, kegiatan kita bisa berjalan dari awal sampai akhir. Nah, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah Anda sudah mengetahui kegiatan apa yang akan kita lakukan saat ini? Bahaya gadget. Bahayanya gadget. Sebelumnya sudah pernah melakukan kegiatan bimbingan kelompok? Belum. Belum. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok ini adalah salah satu jenis layanan dalam bimbingan dan konseling yang mana memanfaatkan sebuah dinamika kelompok yang beranggotakan 8 sampai 15 orang. Nah, yang bertujuan agar nantinya Ananda yang mengikuti kegiatan ini bisa mendapatkan sebuah informasi atau pemahaman baru terkait dengan topik yang nantinya akan kita bahas. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Ananda, apakah Ananda yang mengikuti kegiatan ini sukarela atau ada unsur keterpaksaan? Tidak. Sukarela? Oke, selanjutnya, nah nanti saya juga mengharapkan keterbukaan pendapat dari Ananda semua. Jadi apabila Ananda yang ingin mengungkapkan pendapat, silakan kemukakan saja. Tidak perlu ada yang ditutup-tutupi atau merasa malu atau bahkan merasa malu. Ya. Apakah Anda bisa serius? Bisa. Nah, yang terakhir itu terkait topik kita nanti, misalkan ada yang menyangkut permasalahan pribadi, Anda bisa sampaikan saja, tidak perlu takut tersebarluaskan atau takut rahasianya terbongkar gitu. Jadi Zah juga akan memastikan bahwa apa yang Anda sampaikan di sini bisa terjaga kerahasiaannya. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian di dalam bimbingan kelompok ini tentu juga ada caranya. Caranya seperti yang kita lakukan saat ini, duduk secara melingkar, yang mana bertujuan agar nantinya Anda semua bisa melihat secara langsung siapa teman-teman Ananda yang ikut serta dalam mengemukakan pendapatnya. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini juga dan mengharapkan partisipasi aktif dari Ananda semua. Jadi apabila Ananda ingin mengemukakan pendapat, silakan acungkan tangannya terlebih dahulu. Dan apabila nanti sudah persilakan, barulah Ananda bisa mengemukakan pendapatnya. Sampai sini apakah Ananda sudah paham? Paham. Oke. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini tentu juga ada peran, yaitu peran sebagai pemimpin kelompok dan peran sebagai anggota kelompok. Nah, di sini kan kita sudah saling mengenal. Jadi Zah ingin mengenal Ananda secara akrab lagi. Jadi Zah ingin Ananda semua merangkai nama dengan hobi. Bisa? Bisa. Sudah paham caranya? Sudah. Oke, kita langsung saja dari sebelah kiri Zah. Nanti silahkan yang selanjutnya menyebutkan nama temannya yang sebelumnya. Silahkan, Vio, rangkai nama dengan hobi. Oke, kalau belum paham, Zah contohkan terlebih dahulu. Misalkan Sarah hobinya olahraga, misalkan. Nah, terus dilanjutkan oleh Vio. Paham? Oke, lanjut Vio. Vio hobinya menggambar. Ella hobinya bermain. Sebutkan lagi nama Vio. Vio
Ella hobinya bermain. Ella hobinya bermain, Kenji hobinya memancing. Oke, lanjut. Di Nani, mancing. Iya, hobinya Dari Tio. Tio hobinya menggambar. Ella hobinya bermain. Cindy hobinya memancing. Ella hobinya tidur. Memancing. Lanjut, Radit. Tio hobinya menggambar, Ella hobinya bermain, Kenzi hobinya memancing, Eka hobinya tidur, Tidur loh. Ini apa? Hobi Rika apa? Mancing. Oke, mancing. Radit hobinya main bola. main bola. Lanjut, Alif. Kira Tio. Tio hobinya menggambar, Kira hobinya bermain, Kenzi hobinya memancing, Eka hobinya memancing, Radit hobinya main bola, Alif hobi berburu. Oke, lanjut, Dewi. Tio hobinya menggambar, Ella hobinya main, Kenzi hobinya mancing, Eka hobinya mancing, Adit hobinya main bola, Ali hobinya berburu, Dewi hobinya bulu tangkis. Oke, lanjut. Tio hobinya menggambar, Ella hobinya bermain, Kenzi hobinya memancing, Eka hobinya memancing, Adit hobinya main bola, Adit berburu, Adit hobinya berburu, Dewi main bulu tangkis, Afif hobi membaca. Oke, lanjut, Lutfi. Mau lagi? Serius, please. Tio hobinya menggambar, Ella hobinya bermain, Kenzi hobinya memancing, Haikal hobinya memancing, Radit hobinya main bola, Alif hobinya berburu, Dewi hobinya main bulu tangkis, Afif hobinya membaca, Lutfi hobinya membaca. Oke, lanjut, Endra. Tio hobinya menggambar, Ella hobinya bermain, Kenzi hobinya memancing, Eka hobinya tuh Adit hobinya main bola, tuh Alif hobinya berburu, tuh si Dwi hobinya main bulu tangkis, Afif hobinya membaca. Afif ya Afif Lutfi hobinya membaca, tuh Pinggan hobinya memancing. Apakah Anda semua sudah merasa lebih kenal lagi? Karena kan sudah lebih tahu apa hobi temannya masing-masing. Dah. Oke, jadi saya jelaskan kembali bahwa bimbingan kelompok ini adalah salah satu jenis layanan dalam bimbingan dan konseling yang mana memanfaatkan sebuah dinamika kelompok dan beranggotakan 8 sampai 15 orang yang bertujuan agar kita yang mengikuti kegiatan ini bisa mendapatkan sebuah pemahaman baru dan informasi baru terkait topik yang kita bahas nantinya. Nah, di sini Iza berperan sebagai pemimpin kelompok dan Anda semua berperan sebagai anggota kelompok. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini terdapat 2 jenis tugas, yaitu topik bebas dan topik tugas. Nah, jadi kalau topik bebas ini itu topik yang berasal dari Anda semua. Jadi kita yang mengikuti kegiatan ini bisa berdiskusi topik apa yang sedang viral dan banyak dibahas di kalangan masyarakat saat ini. Nah, itu bisa dijadikan topik kita. Nah, kalau sedangkan topik tugas yaitu topik yang berasal dari pemimpin kelompok, yaitu Za sendiri. Untuk hari ini kita akan membahas tentang topik tugas, yaitu topik yang berasal dari Za sendiri. Kita akan mengambil sebuah topik tentang bahaya kecanduan gadget. Kenapa penting?
penting karena di kalangan remaja, di kalangan Ananda semua tentu sangat banyak dampak dari gadget untuk Ananda karena masing-masing Ananda sudah memiliki gadget tentunya. Benar? Benar. Oke, nah di sini Zah ingin bertanya kepada Ananda semua, apa yang Ananda ketahui tentang gadget? Oke, silakan Alif. Handphone Mbak. Handphone boleh, boleh. Komputer boleh, bisa. Ada lagi? Vio? B sama Alif. Ila? Sama. Nah oke, jadi gadget ini adalah salah satu alat elektronik yang bermanfaat untuk kita mempermudah berkomunikasi, baik itu jarak dekat ataupun jarak jauh, yang mana ini juga mempermudah kita dalam memberi informasi atau menerima informasi. Benar? Iya. Nah, oke, selanjutnya kan tadi kan topik kita tentang bahaya kecanduan gadget. Nah, apa tanda-tanda apabila seseorang ini sudah mengalami kecanduan ketika bermain gadget? Kenzi, silakan Kenzi. Oke, Vio. Oke, bisa. Asal kita Apa tanda-tanda apabila kita itu sudah kecanduan gadget? Silakan. tidak tahu waktu. Tidak tahu waktu. Ada lagi? Kila? Tidak bisa jauh dari gadget. Oke. Boleh. Ada lagi Lutfi? Sama? Enggar? Radit? Sama? Jadi tanda-tanda apabila kita sudah kecanduan gadget, kita itu akan merasa resah atau gelisah apabila kita tidak memegang HP atau gadget. Mungkin dari Anda semua pernah mengalami hal tersebut? Tidak? Pernah? Ya, terus jiwa interaksi sosialnya juga menurun. Jadi karena sudah kecanduan gadget, lebih memilih untuk mengurung diri di kamar daripada harus berinteraksi dengan teman-teman atau dengan keluarga. Nah, di sini tentu dari kecanduan dari gadget ada dampak tersendiri, dampak umumnya bagi diri kita apabila kita sudah candu bermain gadget. Nah, apakah Anda tahu apa dampak dari kecanduan bermain gadget? Oke, Dwi terlebih dahulu. Prestasi akademik menurun. Oke, Alif. Gangguan pada pembelajaran. Bisa. Yang lagi? Kela. Kurangnya sosialisasi. Oke, ada lagi? Haikal? Jam tidur gitu Mbak. Boleh, bisa. Radit? Sama. Vio? Oke, jadi yang Ananda sebutkan tadi itu sangat betul sekali. Tentu banyak sekali dampak yang terjadi apabila kita sudah candu bermain gadget, seperti interaksi sosial berkurang. Jadi lebih berkeinginan untuk mengurung diri di kamar daripada harus berinteraksi dengan dunia luar, bermain dengan teman, berkumpul dengan keluarga. Terus jam tidur juga kurang gitu. Terus apalagi tadi yang disebutkan Kela? Kurangnya bersosialisasi. Oke. Kemudian dari kecanduan bermain gadget itu tentu ada dampak untuk fisik kita. Apa itu? Kelly? Mata memerah, Bisa. bisa menjadi sakit, Oke. penglihatan mengurang, Boleh. Ada lagi? Obesitas. Nah, yang disebutkan oleh teman-teman Ananda tadi itu sangat betul, seperti mata merah, mata lelah, sakit mata, obesitas. Nah, obesitas ini dia tuh badannya itu seperti sehat tapi tidak sehat. Ya. Oke. Sepertinya dari penjelasan materi kita tadi Ananda
agak mulai bosan, kelas sudah menguap karena ngantuk. Mau ice breaking? Mau. Oke, silakan berdiri semuanya. Jadi biar anak-anak lebih semangat lagi, kita tepuk itu Rengkah. kepala pundak lutut. Tahu? Tahu. Tahu. Kita coba sama-sama ya. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Lanjut. Lanjut atau sudah cukup? Sudah cukup. Cukup, oke, silakan duduk kembali. Apakah Ananda sudah merasa lebih semangat lagi untuk melanjutkan kegiatan kita kali ini? Sudah. Oke, dari penjelasan kita tadi, kita ingin meminta kesimpulan. Apa yang Ananda dapatkan dari pembahasan topik kita kali ini? Silakan dimulai dari Vio. Gadget adalah alat untuk mempermudah kita dalam berkomunikasi. Oke, lanjut. Dampak dari gadgetnya, dampak umum adalah menurunnya prestasi akademik, sosialisasi, dampak fisik, mata menjadi merah. Oke, lanjut Kenzi. Sama, Eka, Sama ya. Radit, Alif. Berkurangnya jam istirahat, dampak pada fisik, mata menjadi kurang jelas pada penglihatan, mata merah. Oke, lanjut Dwi, Radit, Praktik. Lutfi, sama Enggar, sama. Nah, oke. Jadi dari dalam penjelasan tadi, kita juga ingin meminta komitmen atau rencana Ananda ke depannya setelah kita membahas topik tentang bahaya kecanduan gadget ini. Jadi Ananda semua bisa menyampaikannya nanti. Silakan dimulai dari Vio. Membatasi waktu dalam bermain gadget. Oke. Vila, Mengurangi bermain gadget dan tidak berketergantungan pada gadget. oke. Kenzi, sama. Komitmen itu kan rencana kita masing-masing. Jadi Ananda semua pasti mempunyai rencana Ananda masing-masing setelah membahas topik ini. Mengurangi waktu bermain gadget. Oke, boleh. Tidak terlalu banyak bermain gadget. Membatasi Oke, Radit. Terima kasih. Gadget. Woi, mana? Ulang lagi. Terima kasih waktu untuk bermain gadget. Lanjut Alif. mengurangi waktu pemakaian gadget dalam sehari-hari. Dwi. Bisa. Lanjut Afif. Lutfi. Bisa, Enggar. Oke. Nah, rencana komitmen yang Ananda sampaikan tadi, Zah percaya bahwa Ananda bisa menjalankan hal itu, menjalankan apa yang Ananda sampaikan tadi di kehidupan sehari-hari. Sepertinya kegiatan kita sebentar lagi akan berakhir. Oke, Zah ingin meminta kesan dan pesan dari Ananda semua. Masing-masing Ananda silahkan sampaikan. Dimulai dari Enggar terlebih dahulu.
sangat senang sekali, bahagia. Oke, pesannya? Lebih aktif lagi. Lanjut, Lutfi. Saya merasa senang karena saya menjadi banyak tahu tentang apa bahayanya gadget. Oke. Lanjut, Rafif. Saya merasa senang karena bisa mengetahui apa yang dampak berbahaya bagi diri. Dwi. Saya senang stop menjadi berbeda. Lanjut, Dwi. Saya senang gembira. Stop main gadget berbeda. Oke, lanjut, Alif. Saya merasa senang karena dapat mengetahui cara mengatur pemakaian gadget. Oke. Lanjut. Saya merasa senang karena mengetahui apa yang tidak saya ketahui tentang gadget. Oke, bagus. Lanjut, Haikal. Saya senang karena saya mengetahui bahayanya gadget. Lanjut, Kendi. Senang karena bisa mengetahui apa bahaya dari gadget. Lanjut, Kendall. Saya senang karena dapat mengetahui apa dampak bahaya gadget bagi kehidupan kita. Lanjut, Tio. Saya senang sekali karena dapat mengetahui dampak berlebihan dalam bermain gadget untuk aktivitas kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, selanjutnya yaitu tentu kegiatan kita ini tidak berakhir di sini saja. Kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok lanjutan. Nah, kapan waktu yang tepat, di mana waktunya, di mana tempatnya, kapan waktunya, apa topiknya gitu. Jadi kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Jadi menurut Ananda kapan waktu yang tepat untuk melakukan bimbingan kelompok lanjutan? Di tempat yang sama, di waktu yang sama, di topik yang berbeda. Oke, setuju? Setuju. Jadi kita sepakati bahwa kita akan melakukan kegiatan dengan kelompok lanjutan itu di tempat yang sama, waktu yang sama, tapi di topik Masa yang yang berbeda. berbeda, topik yang berbeda. Oke, sekali lagi Zah mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan kolaborasi dari Ananda semua yang telah bersedia untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kita dari awal sampai akhir. Karena di awal kita membacakan doa, langkah baiknya di akhir kita juga menutup dengan doa. Marilah kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Zah meminta maaf terlebih dan kurangnya Zah meminta maaf kepada Ananda semua. Zah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.